Shalom, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan. Kembali lagi kita belajar bersama-sama Sekolah Sabat mengenai bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bersama saya dengan saudara Yusuf. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang Kau telah tunjukkan kepada kami. Sekarang kami mau belajar bersama-sama mengenai Efesus. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengerti, dalam nama Yesus, amin. Ayat hafalan kita di satu pekan ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita masuk ke pelajaran Sabat petang. Ada peristiwa ditulis di situ, dikatakan pada tanggal 14 Oktober 1987, seorang bayi bernama Jessica McClure yang sedang waktu itu bermain di halaman belakang rumah bibinya. Lalu ketika dia jatuh ke dalam sumur 6,7 meter dalamnya. Lalu setelah dia jatuh 58 jam setelah dia jatuh, dia bisa berhasil diselamatkan. Begitu juga dengan pelajaran kita satu pekan ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Pernah mati dan ditipu oleh iblis. Saudara Yusuf, apa yang dimaksud pelajaran ini mengenai pernah mati dan ditipu oleh iblis? Oke, kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan bahwa kita ialah seorang manusia yang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Oleh pelanggaran-pelanggaran kita mengalami yang namanya apa? Kematian. Tetapi saya perlu sampaikan saudaraku bahwa kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang akan memberikan kita pengharapan, yaitu apa? Yaitu keselamatan, kehidupan kembali dari kematian kita. Di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 sebagai ayat inti kita saudaraku, dikatakan demikian bahwa kita mempunyai Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, dan oleh karena kasih-Nya kita akan dihidupkan kembali. Kita akan hidup dari kematian kita dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Sungguh luar biasa saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan telah begitu mengorbankan banyak hal bagi umat manusia. Dia mengorbankan nyawanya, dia meninggalkan kerajaan surga, dia merendahkan hati, dia memberikan panggilan kepada kita, memberikan harapan kepada kita. Saudaraku, kita memang telah pernah mati dan ditipu oleh iblis. Namun saudaraku, jangan pernah takut. Walaupun kita telah pernah mati, kita telah sesat karena kita telah ditipu oleh iblis, kita mempunyai pengharapan, yaitu kita akan dibangkitkan dan akan diangkat dan dimuliakan di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan katakan ada kuasa yang akan menjadi lawan kita dalam pergumulan kehidupan kita, yaitu kita harus bergumul melawan penguasa roh-roh jahat yang hidup di dalam kehidupan dunia yang berdosa ini. Ada jalan dunia yang akan terus kita hadapi, yang akan mendorong kita keluar dari jalan kebenaran itu. Dan juga ada roh-roh jahat yang akan terus mempengaruhi kehidupan kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Namun saudaraku, saya perlu sampaikan bahwa jangan sampai tertipu oleh jalan yang sesat itu. Jangan sampai tertipu oleh roh-roh jahat yang akan memberikan pengaruh, memberikan cobaan dan membuat kita keluar dari jalan kebenaran. Di dalam Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut.
tipuan setan begitu luar biasa. Terkadang kita sebagai manusia bisa saja kita tidak mengetahui apakah jalan yang kita tempuh itu merupakan jalan dari Tuhan atau jalan yang berasal dari setan. Maka saudaraku, lihatlah kembali, pelajari akan firman Tuhan dan dapatkan hikmat dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya kita jangan sampai ditipu kembali oleh iblis, dan kita perlu hidup bersama-sama dengan Tuhan, yaitu melalui dekat dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah pelajaran yang bisa saya sampaikan di dalam pelajaran hari Minggu, dan pelajaran hari Senin akan disampaikan oleh saudara Marcel. Pernah tertipu oleh keinginan kita sendiri? Kira-kira apa maksud dari tertipu oleh keinginan sendiri setelah kita mengetahui bahwa kita juga ditipu oleh iblis? Silakan saudara Marcel. Baik, terima kasih saudara Yusuf. Jadi di hari Senin pelajaran ini didasarkan oleh Efesus 2 ayat 3. Dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ada tiga yang kita bisa pelajari di sini, bahwa Paulus dia menekan bahwa dia juga orang yang hidup sama seperti di dalam hawa nafsu daging. Dia hidup menurut kehendak daging dan pikirannya yang jahat. Dan bukan dia seperti menaruh dirinya seperti seorang malaikat yang tidak ada celah, tetapi dia juga menyadarkan dirinya bahwa dia juga orang-orang yang berdosa. Dan karena kita orang-orang yang berdosa, kita hidup menurut hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang selalu jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi kita adalah orang-orang yang layak murka Allah. Allah layak murka kepada kita karena dosa-dosa yang kita telah lakukan, hal-hal jahat yang kita selalu pikirkan setiap hari. Seperti itu. Di sini juga dikatakan bahwa manusia secara lalai terperangkap dalam pola perilaku yang merusak diri sendiri dan berdosa, mengikuti perintah iblis dan keinginan bawaan kita yang berdosa. Jadi karena perlakuan kita yang lalai juga, kita bisa ditipu oleh iblis. Jadi kita harus juga berhati-hati oleh tipuan si iblis. Itulah pelajaran di hari Senin mengenai pernah tertipu oleh keinginan kita sendiri. Lalu kita masuk ke pelajaran hari Selasa, kini dibangkitkan, diangkat dan dimuliakan bersama Kristus. Saudara Yusuf, menurut pelajaran ini apakah arti dari kini dibangkitkan, diangkat dan dimuliakan bersama Kristus? Baik, setelah kita belajar di hari sebelumnya, yaitu bahwa kita telah mati dan kita telah tertipu oleh jalan kita sendiri dan oleh karena kuasa roh jahat yang hidup di dalam dunia ini, maka ada suatu pekabaran yang disampaikan kepada kita, yaitu bagi kita, bagi jemaat Efesus dan kita sekalian yang telah menerima akan firman Tuhan, yang telah menerima akan keselamatan Yesus Kristus, kita sekarang bukan hidup lagi di dalam kehidupan kita yang lama. Karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita harus mempunyai kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ada satu pengharapan yang disampaikan kepada kita bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan diangkat, dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana harapan ini akan terjadi bagi kita yang percaya akan keselamatan Yesus Kristus. Di dalam pelajaran kita dikatakan orang-orang percaya ialah yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi harus mengalami kematian, meninggalkan manusia lama kita, kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, kehidupan yang selalu ditipu oleh iblis. Kita keluar dari jalan itu, kita datang menuju jalan kebenaran, dan kita hidup bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan yang kedua ialah diangkat bersama-sama dengan Kristus. Ini merupakan suatu harapan bagi kita di masa yang akan datang. Bagaimana kita akan mengalami kebangkitan
dinaikkan di atas awan-awan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang ketiga dikatakan kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus. Ini merupakan suatu pengharapan bagi kita. Ketika kata duduk di sini dikatakan bersama-sama dengan Kristus, artinya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kayanya kasih kemurahan Tuhan itu bagi kehidupan kita. Maka dari itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan sampaikan kepada kita telah mengalami yang namanya kehidupan atau diubahkan ke dalam kehidupan yang baru. Dan kita telah menyaksikan akan pengorbanan, kasih, dan keselamatan Yesus Kristus. Dan kita diajak, jangan takut sebagai orang Kristen. Teruslah saksikan akan pekabaran keselamatan itu dimanapun kita berada. Sampaikanlah kepada saudara-saudara kita bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan diangkat, dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yaitu bagi orang-orang yang percaya kepada keselamatan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan keselamatan. Walaupun kita telah mati, kita telah ditipu, tetapi ada suatu pengharapan bagi kita. Kita harus percaya akan keselamatan ini. Kita akan lanjut di dalam pelajaran kita hari Rabu, diberkati selamanya oleh kasih karunia. Kira-kira berkat apa ini yang dimaksud dalam pelajaran kita, saudara Marcel? Ya, berkat yang dimaksudkan dalam pelajaran kita di hari Rabu adalah berkat rencana keselamatan. Jadi jika kita baca di dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4, dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Yesus telah membuat rencana sebelum dunia ini dijadikan, rencana keselamatan. Dan jika kita membaca di Efesus 2 ayat 7, itu adalah hasil rencananya yang telah dia buat untuk kita, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Jadi walaupun kita ini adalah orang berdosa, pikiran kita selalu jahat menurut hawa nafsu daging, tetapi kita jangan takut bahwa Yesus telah menyelamatkan kita oleh kasih karunia kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi karena kasih karunia-Nya yang sangat kaya dan besar kepada kita, sehingga kita bisa selamat dan diberkati selamanya. Di sini ada kutipan Ellen G. White sangat baik. Dikatakan bahwa oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Akan tetapi bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan, serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Jadi setan berusaha mempengaruhi kita bahwa Yesus adalah orang yang egois. Dia hanya mau puji-pujian saja. Tapi di sini ditulis bahwa Yesus, dia oleh karena mati di kayu salib, dia menunjukkan kasihnya kepada kita, menunjukkan pengorbanannya. Karena pengorbanannya kita bisa mengetahui bahwa Yesus sangat mencintai kita. Jadi seperti itu berkat-berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Lalu kita masuk ke pelajaran hari Kamis. Saudara Yusuf, menurut pelajaran ini apakah maksudnya diselamatkan oleh Tuhan? Oke, baik. Dalam pelajaran kita saat ini, fokus kita ialah bagaimana kuasa kebangkitan, keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan harus kita terima di dalam kehidupan kita.
Ada kutipan di dalam pelajaran kita dikatakan, karena campur tangan Tuhan, mereka mengalami perjalanan yang menakjubkan yang mengikuti lintasan Yesus sendiri. Dari dalamnya, kematian rohani yang ekstrim dan perhambaan yang kejam, mereka dibangkitkan dan dibawa ke dalam surga dan duduk bersama dengan Kristus di tata alam semesta. Saudaraku ini kasih Tuhan, Allah di dalam kehidupannya yang penuh dengan kasih, Dia tidak pernah hidup untuk kepentingannya sendiri. Di dalam kehidupannya yang telah dipenuhi dengan kasih, Dia berkorban bagi umat manusia, seperti yang disampaikan oleh saudara Marcel, bahwa Yesus telah memberikan pengorbanan di atas kayu salib, memberikan keselamatan kepada umat manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita memang perlu berbuat baik kepada sesama manusia. Kita perlu mengasihi sesama manusia. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan yang akan memberikan kita keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya saudaraku, inti dari pelajaran kita sepanjang minggu ini yaitu diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Bagaimana kita mengaplikasikan akan pelajaran di dalam kehidupan kita. Paulus menginginkan jemaat Efesus ketika mereka telah sadar bahwa mereka telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka jemaat Efesus perlu meninggikan Yesus di dalam jemaat, perlu melihat bahwa mereka telah disatukan dalam darah Kristus, dan perlu melihat bahwa perbuatan-perbuatan baik mereka, usaha-usaha mereka tidak akan memberikan keselamatan bagi kehidupan mereka. Tetapi hanya satu pengharapan, yaitu hanya oleh karunia Yesus Kristus, oleh karena kasih Tuhan kita boleh diselamatkan. Dan satu pesan yang disampaikan dalam ayat terakhir, bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita di dalam kehidupan kita terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik yang akan kita lakukan sebagai orang-orang Kristen yang telah menerima keselamatan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita perlu melihat di dalam kehidupan kerohanian kita bagaimana besarnya kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, umat manusia yang telah ditipu oleh iblis dan telah mati oleh karena pelanggaran kita. Lihat, ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan itu jangan pernah kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Kita perlu hidup bersama dengan Kristus, hidup baru bersama dengan Kristus, bangkit di dalam Kristus, dan kita berharap suatu saat nanti kita akan ditinggikan dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, saudaraku. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jika saudara-saudara merasa terberkati oleh video ini, silakan tekan tombol subscribe dan dukung kami selalu dalam membuat video-video